أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ba'du. Qala, syarahan yang ke-78. Berkata musannif, hendaklah ada 10 sifat bagi orang-orang yang berada dalam perjuangan kerohanian dan dalam memeriksa diri sendiri dan yang berusaha mencapai matlamat kerohanian dan ingin berkekalan dalam keadaan itu. Apabila telah diizinkan Allah, mereka tetap berada dalam keadaan itu dan berdiri teguh di dalamnya, maka dapatlah mereka kedudukan yang tinggi. Sifat pertama ialah si hamba itu hendaklah jangan bersumpah dengan nama Allah, sama ada dalam perkara yang benar atau yang salah, dengan sengaja atau tersilap. Apabila ia telah biasa dengan demikian, tidaklah lagi ia bersumpah dengan nama Allah secara sengaja atau tersilap. Maka Allah akan membuka pintu nur, yakni cahayanya. Akan disedarinya faedah ini dalam hatinya. Pangkatnya di sisi Allah akan ditinggikan. Kekuatan dan kesabarannya akan bertambah. Saudara maranya akan memujinya dan jiran-jirannya akan memuliakannya. Barang siapa yang kenal kepadanya akan menghormatinya, dan barang siapa yang melihatnya akan gentar memandangnya. Sifat kedua ialah si hamba itu hendaklah jangan berbohong, sama ada benar-benar ataupun berjenaka sahaja. Apabila ia telah dapat membuang perbuatan yang tidak diingini itu dan telah menjadi sebati dengan dirinya, maka Allah akan membuka hatinya dan membersihkan ilmunya sehingga seolah-olah beliau tidak tahu bohong. Dan apabila didengarnya orang lain berbohong, maka ia berasa benci dan malu dalam hatinya. Jika ia berdoa kepada Allah untuk membuang kelakuan berbohong itu, maka Allah akan memperkenankannya. Sifat ketiga ialah si hamba itu jangan mungkir janji. Apabila telah berjanji ataupun jangan berjanji langsung. Dengan tidak mungkir janji atau tidak langsung berjanji itu, dia akan dapat sumber kekuatan dalam hal dirinya. Dan ini adalah tindakan yang seimbang untuk diikut. Kerana mungkir janji adalah termasuk dalam golongan berbohong. Jika ia berbuat demikian, maka pintu kemuliaan akan dibuka kepadanya. Dan darjat akhlak yang tinggi akan diberi kepadanya. Orang-orang yang benar akan cinta kepadanya.
pangkatnya di sisi Allah akan ditinggikan. Sifat yang keempat ialah si hamba itu jangan menyumpah atau melaknat makhluk ataupun menyakiti mereka, walaupun sedikit. Kerana sifat ini adalah di antara sifat-sifat yang baik dan kebajikan. Ini adalah satu sifat yang benar. Jika bertindak menurut dasar ini, seseorang itu akan berakhir dengan hidup yang baik di bawah lindungan ilahi. Dan Allah akan menyediakan baginya pangkat kerohanian yang tinggi. Dan dia akan dipelihara dari jatuh ke lembah kebinasaan. Dan dipelihara dari kejahatan manusia. Allah akan mengurniakannya rahmat dan kehampiran dengannya. Yang kelima ialah si hamba itu jangan mendoakan supaya orang lain dapat bahaya, walaupun ia dilayan dengan cara yang tidak baik. Janganlah membalas sama ada dengan lidah atau dengan perbuatan. Bersabarlah dan serahkan kepada Allah. Janganlah menuntut bela sama ada dengan perbuatan atau dengan lisan. Orang yang boleh melakukan ini akan diberi pangkat yang tinggi di sisi Allah. Orang yang terlatih dengan cara ini dan tetap dalam sifat ini akan mendapat kemuliaan dalam dunia ini dan di akhirat kelak. Dan akan dicintai oleh orang-orang yang benar, yang dekat dan yang jauh. Permohonannya akan diterima. Dan ia mendapat kemuliaan di hati orang-orang yang beriman. Yang keenam, ialah si hamba itu janganlah mengatakan bahawa seseorang, yakni menurut kiblat yang sama, iaitu beragama Islam itu musyrik, munafik atau kafir. Jika kamu tidak mengkafirkan, memunafikkan atau mensyirikkan seseorang, maka itu menunjukkan kamu menurut sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan diri kamu dari membuat kacau dalam perkara yang Allah sahaja mengetahui dan menjauhkan dari seksaannya dan menghampirkan kamu kepada rahmat dan redha-Nya. Oleh itu, ini adalah pintu yang mulia menuju Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan sifat ini kepada hamba-hambanya yang beriman sebagai ganjaran kerana kasih sayangnya kepada semua orang. Kemudian kata musannif yang ke-7. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sambung lagi pengajian kita, muzakarah kita merujuk kepada syarahan yang ke-78. Terakhir daripada syarahan yang ke-77, musannif rahimahullah ta'ala dalam nasihatnya ini memberikan andaian kepada kita, jika kita mahu atau hendak mencapai peringkat, tahap ataupun maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu memakai pakaian Islam, ya. Yang kita telah pun menafsirkan pada teks ini, pakaian Islam itu adalah akronim Islam itu sendiri. Mudah-mudahan menjadi pengajaran kepada kita, ya. Dan kemudiannya saranan ataupun nasihat daripada mursyid kita ialah kita belajar ilmu tentang Allah, ya. Belajar ilmu tentang Allah. Nah, itu termasuk di dalam jika kita mau peringkat ataupun tahap ataupun makam kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya kita berada di dalam keadaan sedar diri sepenuhnya. Sedar diri sepenuhnya artinya sempurna kesedaran diri, ya. Kesedaran diri yang sempurna. Nah, itu maksudnya, ya. Dan kita wujud di dalam Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kemarin kita terangkan sudah. Nah, mudah-mudahan semua itu menjadi bahagian daripada ilmu pertama-tamanya, dan yang keduanya menjadi bahagian daripada amalan kita, ya. Menjadi ilmu dan menjadi bahagian daripada amalan kita dalam urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya.
Dan jangan kita memandang mudah dalam hal-hal sebegini. Ya. Lebih-lebih lagi apabila kita memahami bahawa Allah lah sumber kebaikan di dunia dan di akhirat. Lebih-lebih lagi apabila kita memahami Allah lah punca kebaikan apapun di dunia dan di akhirat. Nah, justru kita orang yang mencari kebaikan, nah, perlu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua yang telah kita bincangkan menjadi ilmu dan pelajaran yang baik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan pada malam yang berbahagia ini kita langsung menyambung syarahan yang ke-78 kata musannif rahimahullahu taala. Hendaklah ada 10 sifat bagi orang-orang yang berada dalam perjuangan perjalanan. Perjuangan perjalanan tariq. Nah, terserah kita mau pakai istilah apa. Nah, lagi bagus kalau kita kaya dengan istilah-istilah itu. Hendaklah ada 10 sifat bagi orang-orang yang berada dalam perjuangan perjalanan tariq kerohanian. Nah, mudah-mudahan kita ya mau atau tidak mau, nah kita faham atau tidak faham, nah kita ya mau atau tidak mau berdasarkan kepada faham tidak faham. Adapun orang yang faham, nescaya perjalanan kerohanian itu menjadi perkara utama baginya, ya kan? Nah, orang yang tidak faham langsung dia tidak peduli bahawa kerohanian kah apakah, ya kan? Nah, itu. Jadi kata musannif ada 10 sifat bagi orang yang dalam perjuangan dalam perjalanan kerohanian. Dan katanya begitu juga dalam memeriksa diri sendiri. Begitu juga 10 sifat itu adalah pengukur. 10 sifat itu adalah juga pengukur untuk memeriksa diri kita sendiri. Dan yang berusaha mencapai matlamat kerohanian, begitu juga 10 sifat itu penting bagi orang yang berusaha mencapai matlamat kerohanian. Nah, matlamat kerohanian itu apa, Mizi? Sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sesiapa yang berusaha untuk mencapai matlamat kerohanian, sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, pengukurnya 10 sifat ini juga. Nah, begitu. Dan ingin berkekalan dalam keadaan itu. Begitu juga orang-orang yang ingin berkekalan dalam keadaan keadaan kerohanian, hal kerohanian ataupun hal jasmaniah, hal rohaniah ataupun hal jasmaniah yang baik, yang sempurna. Nah, kayu pengukurnya 10 sifat ini juga. Nah, artinya apa? Artinya 10 sifat ini adalah kayu pengukur bagi orang yang berjalan dalam jalan kerohanian, bagi orang yang bagi orang yang sentiasa memeriksa diri sendiri, ya, bagi orang yang berusaha untuk mencapai matlamat kerohanian, yakni sempurna hubungan dengan Allah, dan bagi orang yang ingin berkekalan di dalam hal rohani dan hal jasmani yang baik, yang sempurna. Nah, jadi kesimpulannya 10 sifat ini adalah measurable, kayu ukur, pengukuran kepada diri kita. Ya. Okey. Apabila telah diizinkan Allah, mereka tetap berada dalam keadaan itu. Apabila telah diizinkan Allah. Perkataan izin kita belajar langsung ya pada dalam dasar kita dengan ikhtiar, dengan ikhtiari, gitu kan? Nah, izin saja itu satu hal. Manakala ikhtiari itu satu hal lagi. Jadi dalam pelajaran kita, ketika kita belajar dasar ya,
izin adalah bagi sisi Allah, manakala ikhtiar adalah bagi sisi makhluk. Ya kan? Walid harap kamu orang ingat itu semua. Jadi, apa yang berlaku pada sisi makhluk, kemudiannya terkait langsung dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada hakikatnya, makhluk tidak memiliki, tidak mempunyai apapun, melainkan sesuatu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelaskah? Nah, disitulah yang kemudian kita pecahkan kepada konsep pinjaman, ya. Apa yang ada kepada kita semuanya pinjaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berdiri di antara pinjaman, ya, dengan Allah adalah amanah, betul? Ya, berdiri di antara pinjaman itu kita kan, dari sisi kita. Nah, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala namanya amanah. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanahkan kepada kita segala sesuatu untuk kita melalui kehidupan di dunia ini, dan yang dipinjamkan itu berada di posisi amanah. Jelaskah? Nah, kita pemegang amanahnya. Betulkah kita amanah dengan mata yang diberikan oleh Allah kepada kita? Betulkah kita pemegang amanah dengan daya, upaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? Ya kan? Betulkah kita berpegang sebagai amanah akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? Betulkah kita pegang, kita mengambil sebagai amanah apa-apa keperluan yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? Nah, semua itu perlu difahami secara jelas. Ya, kenapa? Karena semua itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapannya di akhirat kelak. Apapun, ya, yang namanya amanah ke atas kita. Nah, jadi sebab itu konsep izin satu hal yang besar. Konsep ikhtiari satu hal yang perlu difahami. Ya, baru nantinya kita tidak bercanggah dengan qada, qadar dan takdir. Apabila kita tidak memahami konsep izin dan ikhtiari, nah di sana nanti kita akan bercanggah dengan konsep qada, qadar dan takdir. Jelaskah? Nah, adapun kelompok yang bercanggah dengan qada, qadar dan takdir sangat besar dalam dunia Islam. Antaranya adalah Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, ya, dan beberapa aliran kecil. Nah, jadi sekaligus menjelaskan kepada kita bahawa konsep izin dan ikhtiari dan kemudiannya memberi pengaruh terhadap qada, qadar dan takdir adalah sesuatu yang sangat penting untuk difahami dengan jelas, ya. Takut-takut kita nanti jadi qadariyah, takut-takut kita nanti jadi jabariyah, berakidah dengan akidah qadariyah, berakidah dengan akidah jabariyah, berakidah dengan akidah mu'tazilah yang ternyata sesat lagi menyesatkan, ya. Ternyata menyeleweng daripada faksi Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu kita belajar nanti. Jadi kata musannif, apabila telah diizinkan Allah, ya, apabila telah diizinkan Allah. Kenapa telah diizinkan Allah di sini? Nah, kita sebut sudah tadi kan, apabila ada pada kita 10 sifat yang menjadi kayu pengukur perjuangan kerohanian, yang menjadi kayu pengukur untuk kita memeriksa diri kita, yang menjadi kayu pengukur untuk kita mencapai matlamat kerohanian, yang menjadi kayu pengukur, indikator untuk kita berkedudukan, kekal kedudukan kita dalam makam kerohanian. Nah, semua itu apabila kita berjaya, ya, dengan kayu pengukur itu kita berjaya untuk menentukan kedudukan kita dengan izin Allah. Nah, itu maksudnya. Apabila telah diizinkan Allah, ya, apabila Allah mengizinkan kepada mereka, mereka adalah kita, tetap berada dalam keadaan itu, tetap berada dalam keadaan perjuangan kerohanian,
tetap berada dalam keadaan memeriksa diri sendiri. Nah, itu terkait dengan sedar diri. Tetap berusaha untuk mencapai matlamat kerohanian, yakni sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap berkekalan dalam keadaan dalam makam kerohanian. Nah, itu. Apabila telah diizinkan Allah, mereka tetap berada dalam keadaan itu. Nah, jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, nah, kita berada dalam keadaan-keadaan seperti itu, Masya Allah. Ya. Dan berdiri teguh di dalamnya. Bahkan kita teguh. Teguh, kuat. Ya. Sebagai gambaran teguh, kuat itu tidak berubah-ubah. Gitu kan? Semakin lama semakin baik kita. Bukan selama semakin buruk keadaan kita. Semakin lama semakin buruk perangai kita. Semakin lama semakin buruk pikiran kita. Semakin lama semakin buruk perasaan kita. Semakin lama semakin dalam gambaran-gambaran yang tidak bagus, tidak elok di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dapatlah mereka kedudukan yang tinggi. Nah, jadi apabila kita berkekalan dengan keadaan yang kita sebutkan tadi, dan kemudian berdiri teguh di dalamnya, nah, kita teguh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dapatlah mereka kedudukan yang tinggi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepada mereka, yang mudah-mudahan kita di situ ya, kedudukan yang tinggi. Kedudukan ai maqamat. Ya. Kedudukan disebut juga dengan maqamat dalam istilah Arab, dan disebut juga dengan tahap. Nah, maksud yang paling jelas adalah kita semakin menaik, bukan semakin menjunam turun. Fahamkah? Seperti mana kita belajar dalam maqamat itu. Nah, semakin lama semakin naik, daripada awam kepada tawabin, daripada tawabin kepada muhafizin, dari muhafizin kepada muqarrabin. Nah, begitu menaiknya. Nah, itu maqamat. Ya, yang mempengaruhi maqamat itu adalah hal, betul kan? Nah, hal jasmaniah kita semakin lama semakin berkembang bagus. Daripada pencari kepada perayu, daripada perayu kepada perindu, daripada perindu kepada pencinta, begitu kan? Dan seterusnya. Nah, makam rohaniah kita, hal rohaniah kita juga berkembang. Daripada taubat, tawabin, daripada taubat kepada syukur, sabar dan sebagainya. Ya, mengisi rohaniah kita. Nah, semua ini merujuk kepada maksud, maka dapatlah mereka kedudukan yang tinggi. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelaskah? Nah, jadi perhatikan bahawa 10 sifat yang menjadi kayu pengukur itu. Kata musannif, sifat pertama ialah si hamba itu hendaklah jangan bersumpah dengan nama Allah. Nah, itu sifat yang pertama. Kadang-kadang musannif penterjemahnya menggunakan istilah sifat. Ya, boleh saja kan? Boleh saja sifat. Sifat yang pertama ialah si hamba itu hendaklah jangan bersumpah dengan nama Allah. Sama ada dalam perkara yang benar atau perkara yang salah. Perkara yang benar maupun perkara yang salah. Nah, kadang-kadang orang itu bersumpah dalam perkara yang salah kerana mau mengatakan dia benar. Kadang-kadang dia bersumpah dengan nama Allah pada perkara yang benar juga. Nah, kedua-duanya dilarang. Sekalipun dalam perkara yang benar. Contohnya, wallahi, demi Allah, dan sebagainya kan. Nah, katanya dengan sengaja atau tersilap. Sama ada dengan sengaja ataupun kita tersilap, tersalah. Jangan kita mudah bersumpah dengan nama Allah. Kemudaratannya besar. Ya kan? Kerana apa? Kerana nama Allah Subhanahu wa taala dipakaikan dalam hal-hal diri kita. Itu kan? Nah, sumpah ini sebenarnya dibenarkan di dalam Islam, di dalam agama kita dibenarkan pada hal-hal tertentu. Ya. Hal-hal tertentu. Nah, itu. Tapi pada hal-hal yang umum tidak dibenarkan. Nah, apalagi kalau sumpah itu berbohong, ya kan? Kita bersumpah dengan nama Allah atas nama pembohongan kita. Nah, itu lebih-lebih lagi.
Apabila ia telah biasa dengan demikian, tidak lagi ia bersumpah dengan nama Allah. Nah, apabila ia telah biasa dengan demikian, jika dia telah biasa dengan tidak bersumpah, ya, tidak bersumpah dengan nama Allah. Ini barangkali musannif bercakap tentang ini terkait dengan masyarakat Arab sendiri, ya, di mana masyarakat Arab ini sangat suka mereka dengan sumpah. Wallahi, wallahi, bohong pun wallahi juga. Kan? Arab, orang-orang Arab, nah, mereka dalam apa ya? Dalam sosialisasi mereka, dalam pertuturan mereka penuh dengan sumpah. Ya, orang mungkin tidak pernah bergaul dengan orang Arab. Nah, Walid bergaul dengan orang Arab banyak. Jadi sembang-sembang biasa saja pun penuh dengan sumpah. Kadang-kadang sumpah itu bohong. Wallahi, wallahi, jadi kebiasaan. Nah, ini adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi dalam perkara-perkara yang bohong. Gitu kan? Ya. Jadi kata musannif, apabila ia telah biasa dengan demikian, berarti jika dia biasa dengan keadaan tidak menggunakan sumpah dalam pertuturannya, tidaklah lagi ia bersumpah dengan nama Allah secara sengaja atau tersilap, maka dia akan terpelihara daripada bersumpah dengan nama Allah sama ada sengaja ataupun tersilap. Ya. Jadi berarti apa? Artinya apa di situ? Jangan kita biasakan dalam pertuturan kita bersumpah dengan nama Allah. Nah, itu maksudnya. Maka Allah akan membuka pintu nur. Jika demikian, maka Allah akan membuka pintu nur, yakni cahayanya. Allah akan membuka pintu nur, yakni cahayanya. Yakni cahaya, nur itu diterjemah dengan cahaya. Nah, Walid tidak mau mempertikaikan terjemahan. Yang Walid mau bincang adalah nur, pintu nur. Nah, rupa-rupanya pada diri kita ada pintu nur. Nah, apa itu pintu nur? Pernah dengarkah? Bincang sudah, sebelum-sebelumnya kita cakap sudah. Ya. Pintunya adalah akalmu, pintunya adalah hatimu, pintunya adalah rohaniahmu. Nah, itu pintunya kan? Kemarinkah kita belajar tentang pintu? Ada 7 pintu rohaniah, itu kan? Nah, pada roh kita, pada akal kita, pintu akal, itu kan? Pintu hati, ya kan? Sama-sama sampai sekarang orang pun menggunakan istilah yang sama, Pak. Tidak terbuka pintu hatiku untuk menerima Iyana. Kan? Tidak terbuka pintu hatiku untuk menerima Fulan bin Fulana. Kan? Jadi ada pintu kah hati? Nah, langsung maupun tidak langsung orang menyebutnya pintu, betul? Kemudian ada pintu sir alami. Ada pintu sir nafsi. Ada pintu nafsu dan ada pintu sukma. Ya. Dan pintu-pintu ini kewujudannya secara majazi. Ya. Kewujudannya secara majazi, secara kiasan. Nah, jika tidak ada pintu, mana mungkin iblis boleh masuk ke dalam akal kita. Betul kan? Berarti iblis masuk melalui pintu akal. Iblis masuk melalui pintu hati. Iblis masuk melalui segala pintu yang ada pada rohaniah kita. Itu kan? Nah, jadi artinya mudah, ya, artinya mudah bahawa dalam diri kita, khususnya rohaniah kita, ya, dalam rohaniah kita ada pintunya. Nah, pahaman ini sangat disepakati oleh seluruh ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah dalam disiplin ilmu tasawuf. Kan? Nah, Walid kasih bukti sudah sampai-sampai orang pun bercakap begitu, Pak. Pintu hati seperti itu tadi. Nah, persoalan kedua, nur. Apa itu nur? Ada banyak perbincangan. Sampai-sampai perbincangan yang syubhah pun ada juga. Ada yang mengatakan nur itu adalah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Itu perbincangan peringkat tinggi. Nur yang dimaksudkan itu adalah nur Muhammad. Nur Muhammad itu apa? Nah, walaupun perbincangan itu peringkat tinggi, tapi kita kita sesuaikan dengan kita. Dan nur Muhammad itu apa? Boleh cerita sudah kan?
Nur Muhammad itu apa? Tidak ingatkah? Bangkil kau ingatkah? Nah, Bangkil pun tidak ingat. Bangkil dia ikut bulan, ada bulan-bulan tertentu dia ingat. Bulan penuh dia ingat. Bulan apa? Bulan jatuh dia lupa. Nah, siapa? Siapa yang paling cerdas di kalangan kamu orang? Nur Muhammad itu apa? Mungkin buka kitab dia, Masya Allah. Fas, kau jangan pura-pura tulis bahawa Nur Muhammad itu apa. Nah, ketika tanya saja soalan, kau pun pegang pen mau tulislah. Nur Muhammad itu apa? Mau lambat sama kamu orang. Nur Muhammad itu adalah agama. Nur Muhammad itu adalah din. Inna din. Sesungguhnya agama indallah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Agama dulu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kan? Hil Islam, yang namanya adalah Islam. Berarti Nur Muhammad itu adalah agama Islam. Faham tak? Jelas? Nah, jelas, sekarang jelas sudah. Tadi kutanya tengah nganga saja semua orang. Padahal cakap sudah. Boleh tidak cakap lagi, Gatul? Tidak? Tidak pernah cakap? Apa kau? Pernah boleh cakap? Jadi kau bilang tidak tadi? Jadi boleh cakap sudah? Pernah? Kau pernah dengar? Nah, ternyata Fas tidak pernah dengar. Mimi tidak pernah dengar. Lina tidak pernah dengar. Sofia pun tidak pernah dengar. Farah Izzati pun tidak pernah dengar. Bangkil pun tidak pernah dengar. Mizi pun tidak pernah dengar. Semua orang tidak pernah dengar, Pak. Macam mana itu? Kau dengar boleh cakap di mana? YouTube? Di mana? Dalam kitab kita. Nah, kitab apa yang kita cakap? Kitab Nur Muhammad. Mana kitabnya itu makalah saja. Nah, sekurang-kurangnya kamu orang ada sedikit pengetahuan supaya nanti jangan terpengaruh dengan Wahabi, terpengaruh dengan aliran-aliran yang menafikan tentang itu. Nah, secara langsung kita sebut sudah bahawa agama adalah Nabi, betul? Nabi adalah agama, itu secara langsung. Agama adalah wasilah, yang menjadi wasilah antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sisi lain, agama itu adalah Nabi. Kenapa? Nabi menjadi wasilah antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul itu? Nah. Jadi, Nabi adalah agama, agama adalah Nabi. Jadi, apa permasalahannya jika kita mau mengatakan bahawa nur yang dimaksudkan itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah agama. Ada masalahkah di sana? Tidak ada masalah, kan? Nur Muhammad itu adalah agama. Dan agama itu berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama itulah yang kemudian digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sekalian makhluknya. Sebelum kewujudan manusia, agama telah ada. Itu kan? Kerana agama itu di sisi Allah. Nah, makhluknya mengikut agama. Kemudian agama itu dipindah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersesuaian dengan makhluknya masing-masing. Ketika makhluk besar-besar, makhluk itu namanya dinosaur. Dinosaur itu pun berbagai-bagai nama, aku pun tidak tahu apa namanya. Ada namanya itu, ada namanya ini, besar-besar. Dimakannya semua pokok-pokok. Pokok kelapa dia makan begitu saja misalnya. Nah, mereka pun ada agama juga, kan? Nah, sesuai dengan mereka. Kemudian agama itulah Allah Subhanahu wa ta'ala bawakan, akhirnya sesuai dengan kita yang namanya manusia. Faham tak? Nah, sesuai dengan tumbuh-tumbuhan, sesuai dengan haiwan, sesuai dengan apa saja. Nah, itulah agama. Jelas. Dan itulah Nur Muhammad.
Jelas ke? Okey. Jadi balik kepada kita punya perbincangan, kata musannif, maka Allah akan membuka pintu nur. Nah, ada sebagian ulama dalam komentar hal ini mengatakan nur Muhammad. Sementara yang lain mengatakan nur itu adalah agama. Nah, kita jika takut syubhah, kita pakai saja nur itu adalah agama. Ya, kalau takut syubhah. Nah, mungkin karena kita tidak faham tentang nur Muhammad, jadi kita jangan bercakap tentang itu. Nah, katakan saja Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membuka pintu nur, yakni agamanya dalam rohaniyahmu. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu nur ai agama dalam rohaniyahmu, dalam rohaniyah kita. Jelas kan? Nah, sampai-sampai rohaniyah kita terlebih dulu faham tentang agama daripada jasmaniah kita. Jelas kan? Nah, begitu. Rohaniyah kita terlebih dahulu tahu menanggap agama daripada jasmaniah kita. Jasmaniah kita masih hantu. Jasmaniah kita masih jahat. Jasmaniah kita masih maksiat. Jasmaniah kita masih melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi rohaniah kita sudah dapat menanggap. Faham tak? Faham tak, Bangkil? Nah, itu. Apalagi dalam keadaan-keadaan kita berada di dalam izin Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi, ya. Maka Allah akan membuka pintu nur. Allah akan membuka pintu nur ai agama dalam rohaniah kita. Nah, ketika itu rohaniah kita memahami agama. Walaupun jasmaniah kita masih hantu. Faham tak? Dan dari segi dasar, apabila rohaniah kita baik, maka jasmaniah kita akan turut baik. Betul? Nah, itu dari segi dasar. Nah, kalaulah jasmaniah kita baik, tapi rohaniah kita tidak baik, itu munafik namanya. Jelas kan? Maka Allah akan membuka pintu nur ai agama, pintu nur ai agama, yakni cahaya pada rohaniahnya. Nah, terserah kamu orang mau dhabit macam mana. Nur agama, nur ai agama pada rohaniah kita. Nah, itu. Akan disedarinya ai maka akan disedarinya. Nah, apabila Allah Subhanahu wa taala memasukkan nur dalam rohaniah kita, memasukkan nur yakni agama dalam rohaniah kita, maka akan disedarinya apa disedarinya? Sedar diri, menjadikan kita orang yang sedar diri. Nah, itu maksudnya. Menjadikan kita orang yang sedar siapa kita, siapa Tuhan, sekalipun belum belajar, sekalipun belum tahu. Itu kan? Menjadikan kita orang yang sedar diri. Walid ajar sudah ya, sedar diri pada dasarnya adalah siapa kita, siapa Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Baru kita tidak sombong mah. Ini tidak sedar diri, sombong saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang salat maghrib dia musim pusing lagi. Ya kan? Buat tidak peduli saja salat ke apakah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita semua. Karena kita pun begitu juga dulu-dulu kan. Kan makil kan? Mungkin makil saja. Kau berbeza kan? Kau dari dulu sangat peduli tentang salat, tentang ibadat semuanya kan? Bukankah? Kau macam kami juga? Allah, astagfirullah. Kita minta ampun Bapak Akil. Nah, maka akan disedarinya ai sedar diri faedah ini dalam hatinya. Nah, disedarinya faedah ini di dalam hatinya, maka dia akan merasakan faedah ini di dalam hatinya. Maka akan disedarinya ai merasakan
Faedah ini ai kelebihan nur yang Allah masukkan ke dalam rohaniah kita. Ya. Nur yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam rohaniah kita. Nah, ini barangkali kerana apa? Kerana kita menjaga 10 sifat yang kita sebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan nur di dalam rohaniah kita, menjadikan kita sedar diri dan merasakan faedah ini di dalam hatinya. Nah, kita akan merasakan kelebihan tentang ini di dalam hati kita. Dalam hati artinya dalam rasa dan perasaan kita. Kan? Nah, sekarang pun kita merasakan, Masya Allah, jika kita tidak bertemu dengan ilmu, dengan majlis ilmu seperti ini, nah kita pun tidak tahu jadi apa kita. Betul kan? Nah, sama saja. Walid pun kalau tidak bertemu dengan majlis ilmu seperti ini, nah Walid pun jadi, mungkin aku jadi artis, mungkin gak, Mizi? Kau jangan lihat rupa sekarang. Nah, wallahu alam, betul, Pak. Nah, mungkin aku berada di Bollywood, Hollywood, atau Playwood. Ya kan? Allah, ya Allah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memasukkan nur, yakni agama ke dalam rohaniah kita, menjadikan kita sedar diri dan merasakan kepada kita faedah, ya, faedah ai kelebihan dalam hatinya, dalam hati kita. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala masukkan kepada kita nur agama dalam rohaniah kita. Ya. Nah, kita pun merasakan faedah kelebihannya, betul kan? Kita pun merasakan faedahnya kan? Kau rasakan, Mizi, faedahnya. Kan? Macam mana kau rasa? Ceritakan. Aku takut kau bohong saja. Orang lain mau jadi munafik itu terserah, tapi kau perlu betulkan diri, jangan jadi munafik, kan? Cerita yang betul-betul saja. Kau tidak tahu. Kau tidak merasakan faedahnya. Kau berada di dalam majlis ilmu. Kau berada di dalam bising-bising Walid, marah-marah Walid kepada kau. Kau tidak tahu apa faedahnya. Kau tidak merasakan faedahnya. Atau kau rasa biasa saja? Kau rasa biasa saja? Nah, kalau kau biasa saja berarti hatimu masih batu. Masih keras hati. Dosa masih banyak, hatimu dibaluti dengan dosa-dosa yang lalu, tahukah? Nah, perlu pakai hammer 10 pound itu, pukul di belakang kau, kasih pecah simen-simen yang dosa yang melekat di hatimu, tahukah? Moga ambil Jul, hammer 10 pound itu, bagi tengah belakang Mizi itu, biar pecah semua. Ya, dosa-dosanya telah menjadi simen-simen yang kukuh, konkret sudah. Nah, sampai dia tidak merasakan keberadaannya di dalam agama, keberadaannya di dalam ilmu, keberadaannya di dalam nasihat daripada Allah, daripada Rasul, daripada para ulama, adalah satu faedah yang besar. Faham tak? Nah, tapi tidak mustahil, Mizi, ada orang yang tidak merasakan begitu sebenarnya. Ya, ada orang yang dia tidak merasakan begitu. Itu tidak mustahil. Nah, sampai-sampai dia merasa biasa saja. Nah, kemudian dia terperangkap dengan hal-hal yang menyebabkan dia menjadi nifaq, jadi fasik dan sebagainya. Faham tak? Nah, kalau pada Walid sangat-sangat merasakan, yang musannif sebut ini sangat merasakan faedah berada di dalam majlis ilmu. Walaupun kita mengajar, walaupun kita belajar, nah paling tidak walaupun kita mendengar, nah faedahnya sangat besar. Dengan berbanding dengan kita berada di suasana lain, tengok TV, tengok movie, main game, lalai kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai-sampai gelap hati kita, tidak memikirkan langsung dosa kita. Andai Allah matikan kita besok, nah kita masih tidak terfikir dosa kita yang banyak. Faham tak? Andai kata Allah SWT matikan kita sekejap lagi, kita masih tidak terfikir dosa kita yang banyak. Macam mana itu, Zul? Betul kan? Okey. Jadi kesimpulannya,
maka akan disedarinya, dia akan sedar diri serta merasakan faedah ini dalam hatinya. Dia akan merasakan faedah. Faedah ai kelebihan. Nah, dapat dia, rasa dia kelebihan belajar, kelebihan menuntut ilmu, kelebihan mendengar hadis-hadis Nabi SAW, kelebihan mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memahami agama dan sebagainya. Itu kan? Nah, kalau kita tidak kalau Allah SWT tidak memasukkan nur agama di dalam rohaniah kita, mungkin kita tidak suka dengan majlis ilmu, betul kan? Kita tidak suka dengan majlis ilmu. Kita tidak suka mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, ditadabburkan. Kita tidak suka mendengar hadis-hadis Nabi diriwayatkan dan diroyahkan. Nah, mungkin begitu. Kita tidak suka mendengar nasihat-nasihat para ulama. Kita lebih suka, lebih senang nganga di kedai kopi, ya kan? Nganga main game, macam-macam lagi. Lebih senang mengurat janda roti canai. Mau pergi mengurat janda kedai roti canai. Makan roti canai sebiji saja apa. Ya kan? Kopi O satu, tapi 3 jam duduk kedai itu. Mau mengurat janda yang buat roti canai itu. Ya kan? Masya Allah. Ada kena mengena dengan siapa-siapakah? Tiada kan? Kena mengena dengan mangkil? Iya kah? Okey. Kemudian kata musannif, pangkatnya. Nah, istilah pangkat, taraf, tahap dan sebagainya, ini semua merujuk kepada maqamat yang menaik. Ya, merujuk kepada hal rohani yang menaik, merujuk kepada hal jasmani yang sifatnya menaik. Nah, itu. Pangkatnya di sisi Allah akan ditinggikan. Nah, berarti Allah Subhanahu wa taala akan naikkan hal rohaniahnya, hal jasmaniahnya serta makamnya. Nah, begitu maksudnya. Kekuatan dan kesabaran akan bertambah. Kekuatan ai upaya. Kekuatan ai upaya. Kita tidak ada kuat, kuat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma ada keupayaan. Nah, upaya akan bertambah. Upaya akan bertambah. Maksudnya apa? Semakin kita boleh buat ibadah-ibadah, kan? Nah, kalau dulu mau solat pun susah, kan? Mau zikir apa lagi, mau baca Quran apa lagi, susah saja semuanya. Kan? Payah saja kita mau lakukan. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita. Nah, kita boleh baca Quran 1 hari 1 muka. Itu kan? Kita boleh zikir 1 hari 500 kali. Kan? Campur dengan istighfar 500 kali, 1000 sudah. Itu kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita upaya itu. Faham tak? Nah, jangan main. Ada orang yang rumahnya tepi masjid saja, tapi dia tidak upaya datang ke masjid. Kan? Dia mungkin upaya kayuh basikal 20 km, 30 km. Tahukah? Sekarang ada tim kayuh basikal. Nah, jadi trend sudah. Kayuh basikal 20 km. Ini hari aku mau buat 20 km. Besok aku mau buat 30 km. Nah, 1 minggu kemudian 60 km. Pergi 30, pulang 30 km. Mampu saja dia. Kuat saja dia, upaya saja dia. Tapi mau langkah ke masjid, dia tidak berupaya. Faham tak? Nah, ini bermaksud upaya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menganugerahkan kepada kita upaya beserta dengan nur agama yang dimasukkan ke dalam ruhaniah kita. Nah, itu. Faham tak? Nah, jika tidak upaya bagi kita. Mau zikir sikit pun, sampai-sampai zikir itu mengingati Allah SWT itu tidak jadi besar. Yang besarnya adalah main. Yang besarnya adalah main game. Yang besarnya adalah main telefon. Yang besarnya adalah ini sesuatu yang lara sifatnya. Betul kan? Nah, itulah kekuatan ai upaya. Jadi kata musannif, kekuatan ai upaya dan kesabarannya akan bertambah. Allah menambahkan kesabaran.
Selain daripada upaya, Allah SWT juga menambahkan kesabaran kita. Sabar saja mau habiskan zikir nafsi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, astaghfirullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, astaghfirullah. Dan mula-mula kau zikir, kau rasa lambat, begitu lambat. Kan? Ada lagi kau mau buat ni apa? Mau sembang-sembang itu, sembang ini, sembang dunia yang tidak pernah habis. Semakin lama kau semakin ringan kau rasa. Semakin lama kau semakin ringan rasa. Sebenarnya sama saja kan? Bilangannya kalau 100, 100. Kalau 1000, 1000 sama saja. Tapi yang kau rasa ringan itu apa? Nah, itulah kesabaran yang Allah Subhanahu wa taala campakkan ke dalam rohaniahmu. Paham tak? Nah, begitu. Kalau dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, bangun terus. Kan sembahyang pun kalang kabut saja, macam harimau kejar saja sembahyang. Nah, sekarang sekarang kau ada tertib, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kau istighfar gitu kan. Kau zikir-zikir, kau selawat, kau baca doa. Nah, kenapa? Kenapa dulu kau macam mau lari? Kenapa sekarang kau boleh begitu? Nah, itu tanda Allah memasukkan kesabaran di dalam rohaniyahmu. Paham kah? Nah, itu. Jelas kah? Nah, sampai-sampai kita boleh saja melakukan sesuatu ibadah dengan sempurna. Tidak kelam kabut. Ya. Faham tak? Nah. Allah. Ini semuanya daripada Allah kan? Allah mencampakkan kepada kita daya dan upaya. Daripada kudrahnya. Daripada iradahnya. Ya. Dicampakkan kepada kita. Dimasukkan kepada kita. Menyebabkan kita boleh melakukan ketaatan dengan sempurna. Boleh melakukan kebaikan dengan sempurna. Begitu. Kemudian kata musannif, saudara marahnya akan memujinya. Nah, saudara di sini tidak dikaitkan dengan saudara ab'ad. Ya, saudara istilahnya? Karena kita faham bahawa saudara itu ada dekat, ada jauh gitu kan. Ini terbuka saja. Saudara orang yang seagama dengannya atau seumpama dia. Nah, begitu. Ya, perkataan mara ini tidak ada di dalam teks asal. Teks Arabnya. Teks Arabnya menyebut saudara saja, rafiq saja. Jadi, saudaranya akan memujinya. Berarti orang-orang yang beriman itu saudaranya. Orang-orang Islam itu saudaranya akan memujinya. Memujinya dengan maksud memuliakannya. Ya. Nah, orang-orang beriman, orang-orang Islam akan memuliakannya. Ya, seperti kita lihat orang-orang baik kan. Kita memuliakan. Mana ada kita menghina-hinakan orang yang baik? Adakah? Nah, kita jumpa orang-orang lebay, orang-orang di masjid, nah kita muliakan mereka kan? Nah, begitu. Dan jiran-jirannya akan memuliakannya. Begitu juga dengan jiran-jiran. Ya. Jiran-jiran di sini maksudnya orang-orang yang dekat dengannya. Ya. Jiran-jiran bukan maknanya terkait dengan neighbor. Bukan neighborhood. Tapi jiran-jiran maksudnya orang yang dekat dengannya. Memuliakannya. Ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barang siapa yang kenal kepadanya, nah ini termasuk anugerah Allah. Barang siapa yang kenal kepadanya akan menghormatinya. Nah, orang-orang yang kenal mereka, siapa mereka? Orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam rohaniahnya agama. Itu kita sebutkan tadi kan? Nah, itu. Barang siapa yang kenal kepadanya akan menghormatinya. Dan barang siapa yang melihatnya akan gentar memandangnya. Bahkan siapapun yang melihatnya gerun. Kenapa? Karena ada pada rohaniahnya agama. Dan agama itu kemudian mentransformasikan jasmaniahnya. Nah, walid gunakan istilah transformasi, aku pun tidak tahu apa. Kan? Nah, rohaniahnya Allah masukkan agama,
Nah, implikasi daripada rohaniah hanya beragama itu, nah kemudiannya jasmani hanya mengikut, ya, mengikut beragama. Fahamkah? Tapi betul, Pak, orang yang berpegang teguh dengan agama dihormati dan gerun siapa pun yang melihatnya. Gerun di sini bukanlah bermakna tengok mau lari, bukan. Gerun di sini maksudnya menghormati agama yang dipegang. Itu kan? Nah, itu maksudnya. Ya. Walid selalu tengok juga YouTube saudara-saudara kita di Jerman, di Perancis. Nah, apabila mereka masuk Islam, mereka mempraktiskan Islam. Nah, orang-orang kafir itu gerun saja dengan mereka. Ya. Contoh saudari-saudari yang Islam itu kan. Kadang-kadang diganggu-ganggu. Nah, orang-orang bukan Islam, orang-orang bukan Islam kadang-kadang bangun mempertahankan. Tahukah? Nah, kenapa you ganggu wanita ini? Kan? Biarkan dia. Oh, orang ini cakap, oh dia Muslim lebih bagus daripada. Nah, dia orang sendiri yang membantah. Orang-orang bukan Islam yang membantah orang-orang bukan Islam juga yang mengganggu orang Islam. Pahamkah? Nah, itu. Jelas. Nah, nanti ini berbeza dengan kita di sini. Kita di sini takut mau mengamalkan agama. Ya. Takut nanti orang bilang apa, nanti orang cakap apa, nanti bangkit pulang kampung mau pakai kepiah labai pun dia tidak pakai, mungkin bilang. Tapi apa orang kampung bilang aku begini. Kan? Jadi kita banyak ketakutan dalam untuk mengamalkan agama. Banyak kebimbangan untuk mengamalkan agama. Nah, di barat sana orang-orang itu masuk Islam terus mengamalkan agama. Tadi pun Walid tengok juga satu apa dia panggil ya? Ini orang-orang yang convert, orang-orang yang masuk Islam ini. Walid baca dia punya apa itu tadi? Dalam Facebook itu kan. Dia menceritakan bagaimana dia masuk Islam, tekanan itu, tekanan ini, begitu begini, tapi dia terus mempertahankan yang akhirnya keluarganya cenderung minat dengan Islam. Cantik begini Mbak Mizi. Tahukah? Sebab itu aku bilang kau jangan pandang yang ada-ada di kita ni. Kau pergi ke sana. Kan? Belajar kasih betul. Pergi mengajar di Perancis sana. Tahukah? Nah, menikah di sana. Perancis. Nah, bangkil. Belajar kasih betul. Faham. Kan? Kemudian, nah, pergi kau ke Jerman. Nah, mengajar di sana. Menikah dengan Germany. Kan? Nah, ini belajar. Pergi menikah. Pergi menikah di Belgium. Kan? Rantau, belajar, pergi menikah di Norway. Kan? Siapa lagi? Belajar, pergi menikah di Sweden. Nah, Ranjung, kau balik menikah di Sabah, sudahlah. Tak padan dengan kau. Mau menikah di 4 orang. Kan? Faham tak? Nah, ini pikir dalam tempurung saja. Kan? Nah, kalau begitu kenapa Walid tidak menikah? Aku mau menikah, Pak. Kau tunggu saja. Tahu tak? Aku sudah kenal seorang. Nah, tunggu saja aku menikah. Nanti mama marah. Pedulikan mamamu, Mbak. Umi marah. Pedulikan umimu, Mbak. Siapa mau marah aku? Nah, aku sendiri tidak takut, kamu orang yang takut. Kenapa? Kau pun tidak takut, Mizi? Nah, bagus, Pak. Itu lelaki sejati. Okey. Okey, kemudian kata musannif, sifat kedua ialah si hamba itu hendaklah jangan berbohong. Nah, yang kedua, Allah. Yang pertama, jangan suka bersumpah dengan nama Allah. Yang kedua, jangan berbohong. Nah, ini selalu jadi amalan kamu orang ni, berbohong-bohong ni. Macam mana mau jadi orang-orang yang kerohanian? Macam mana mau menjadi orang yang sedar diri? Macam mana mau mencapai matlamat kerohanian sempurna hubungan dengan Allah? Macam mana mau berkekalan dalam maqamat yang selamat dan menyelamatkan kita? Kalau hidup kita penuh dengan berbohong saja. Nah, jangan berbohong sama ada benar-benar ataupun berjenaka sahaja. Nah,
sama ada bohong itu betul-betul bohong atau kita bergurau-gurau bohong. Itu kan? Macam ada ke bergurau-gurau bohong? Adakah? Ha? Ada? Macam mana ya? Macam mana? Ha? Apa? Kau dramakan Bamiji, ku mana faham. Dramakan, ha? Hmm. Hmm. Oh. Aku paham. Ya betul. Boleh pakai itu, boleh pakai. Boleh pakai juga tu. Itu berjenaka bohong kan? Ada istilah lain kan mudah sikit apa? Pura-pura. Main-main bohong. Acah-acah bohong. Itu kan? Nah, jadi artinya berbohong sama ada benar ataupun bergurau. Jangan. Jangan suka begitu. Apabila ia telah dapat membuang perbuatan yang tidak diingini itu. Nah, jika kita berjaya buang, ya, jika kita berjaya buang perbuatan yang tidak diingini itu, perbuatan apa? Berbohong itu, ya. Jika kita berjaya buang daripada diri kita sifat berbohong atau suka berbohong, ya, sifat bohong itu, dan telah menjadi sebati dengan dirinya dan menjadikan diri kita tidak lagi berbohong, ya, maka Allah akan membuka hatinya. Allah akan membuka hatinya. Berbohong ini kalau ikut dalam komentar para ulama mensyarahkan Futhul Ghaib, katanya jangan berbohong dengan Allah, jangan berbohong dengan agama, dan jangan berbohong dengan sesama makhluk. Nah, ulama mendatangkan dalil qulil haq walau kana murran. Katakanlah yang benar sekalipun kebenaran itu pedih. Dan katakanlah yang betul sekalipun yang betul itu pedih. Nah, itu. Nah, di sana cuma ada sedikit saja yang perbincangkan adab untuk mengatakan yang betul. Itu saja, kan? Tapi yang betul tetap perlu diperkatakan. Kan? Jadi apa yang perlu ditambah di sana adalah adab. Jadi mau memperkatakan sesuatu, jangan ikut adabnya. Jangan kita main hentam begitu saja. Fahamkah? Allah, Masya Allah. Apabila ia telah dapat membuang perbuatan yang tidak diingini itu, ai berbohong. Nah, perbuatan yang tidak diingini itu, ai berbohong. Itu adalah isim isyarah. Faktanya adalah berbohong. Sifat itu. Dan telah menjadi sebati dengan dirinya. Nah, sebati dengan dirinya dengan sifat tidak berbohong. Ya. Jadi kalau kita melihat dari sudut sirah mubalaghah, kenapa musannif bercakap terbalik begini? Ya, seolah-olah cakap terbalik kan? Nah, kenapa? Kerana pada dasarnya manusia penuh dengan sifat bohong. Nah itu. Paham enggak? Pada dasarnya manusia penuh dengan sifat bohong. Sama ada kepada Allah, atau kepada agama, atau kepada sesama makhluk. Nah, bohong, lawan daripada bohong itu adalah jujur. Manusia seringkali tidak jujur dengan Allah, dengan agama, dan dengan sesama makhluk. Nah, di sana sedar dengan tidak sedar saja. Paham kah? Nah, itu. Kemarin kita belajar tentang sifat malaikat, betul? Jadi malaikat, free mereka daripada bohong. Sama ada dengan Allah, dengan agama, maupun dengan diri sendiri. Mereka bebas daripada berbohong dengan Allah, dengan agama, maupun dengan diri sendiri. Nah, kalau timbul pertanyaan, macam mana yang dikatakan kita berbohong dengan Allah? Nah, contoh paling mudah saja. Contoh paling mudah. Betulkah kita cintakan Allah? Nah, ini pertanyaannya. Betulkah Mizi kau cintakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, mau lihat saja kita bohong atau tidak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kau sendiri tidak berani mengatakan
cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, cuba bezakan cintamu kepada Allah dengan cintamu kepada telefon. Mana kau lebihkan? Mana kau lebihkan? Nah, jujur saja, Pak. Jangan kita berbohong lagi di situ. Kau mau bohong-bohong saja. Nah, kau akan lebihkan telefon kan? Nah, berarti kau cinta telefon daripada mencintai Allah SWT, betul? Nah, tapi dalam keadaan spontan, apa kau cinta pada Allah? Ya, aku cinta pada Allah SWT, betul kan? Nah, itulah sifat berbohongnya manusia. Faham tak? Nah, penuh dengan pembohongan. Jelaskah? Ini bukan kritik daripada Walid, ini kritik daripada baginda Nabi SAW. Nah, ada hadis sahih tentang itu. Kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Turun ayat itu sebagai cabaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Betulkah kamu menyintai Allah wahai umat Muhammad? Nah, turun ayat, wahai orang-orang beriman, maukah kutunjukkan kepadamu satu pertukaran yang akan menyelamatkanmu daripada azab yang pedih. Tu'minuna billah, kamu beriman dengan Allah, wa rasulih dan rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan kamu berjihad pada jalan Allah dengan harta bendamu dan jiwa ragamu. Mendengar ini, Abu Bakar bilang, ambillah apa yang ada daripada gudangku, milikku, ambillah semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Bangun Omar pun mengatakan, apa saja yang ada di rumahku, ambil saja semuanya. Nah, bangun Osman mengatakan, ambil semua apa yang milikku semua, serahkan kepada Allah SWT dan Rasul. Itu ternyata mereka benar mencintai Allah SWT dan Rasul. Fahamkah? Nah, kalau kita berkira-kira saja semua kan? Fahamkah? Mau mengaji pun kita berkira-kira saja. Mengaji untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri pun kita berkira-kira. Ini malam Maulid jangan mengajar, Pak Maulid. Ini malam Maulid jangan, ya Allah, berdoa dia. Ya Allah, mudah-mudahan ini malam Maulid tidak mengajar, Bang. Cuti, ya Allah, cuti, ya Allah, cuti. Dan sekali bunyi cut saja. Berkira saja kita kan, betul kan? Nah, itu belum lagi kita mengukur dengan andaian-andaian lain. Cukup itu saja. Menunjukkan kita sebenarnya berbohong saja. Kan? Nah, justru takutlah kepada Allah SWT. Kerana Allah SWT Maha tahu. Kau benarkah, kau tipukah, kau macam manakah? Allah SWT Maha tahu. Jelaskah? Nah, jangan kita biasakan begitu. Nah, kerana itulah musannif menggunakan pendekatan kalau kita sebut dalam ilmu balaghah, pendekatan reverse, tahukah reverse? Cakap terbalik, tahukah? Nah, dia cakap terbalik. Tengok katanya, ya. Dan telah menjadi sebati dengan dirinya. Apa maksud menjadi sebati? Nah, maksudnya sebati dengan tidak berbohong. Tidak berbohong kita dengan Allah SWT. Tidak berbohong kita dengan agama, dengan Nabi. Tidak berbohong kita dengan sesama makhluk, termasuk diri kita sendiri. Nah, itu. Maka Allah akan membuka hatinya. Nah, orang seperti ini, Allah akan membuka hatinya. Apa maksud membuka hatinya? Nah, tadi kita bercakap tentang pintu kan? Nah, Allah akan membuka pintu hatinya. Membuka pintu hatinya. Allah akan membuka pintu hatinya. Dan membersihkan ilmunya. Nah, apabila Allah membuka pintu hatinya, Allah akan membersihkan ilmunya. Apa maksud Allah membersihkan ilmunya? Allah membersihkan fikirannya, Allah membersihkan perasaannya. Nah, itu maksud. Allah membersihkan fikirannya, membersihkan akalnya. Selalu akal kotor saja. Mau lihat orang telanjanglah. Silap aku cakap, Makil. Minta maaf ya. Kan? Yang orang perempuan suka lihat lelaki yang pakai seluar dalam saja. Yang ada six pack. Ketul-ketul di sini, macam Walid.
Ha? Kenapa? Kau ketawa denganku. Kenapa, Bas? Aku pun ketul-ketul juga, Bas. Six pack. Tahu tak? Cuma besar di perut saja. Ha? Ha? Ya kan? Paham tak? Ya. Pikiran kita banyak kotornya. Cenderung kepada fikiran-fikiran yang dimurkai oleh Allah SWT. Fikiran-fikiran yang maksiat. Fikiran-fikiran yang salah. Nah, begitu kan? Nah, kalau satu hari kita berpikir 10 perkara, misalnya, ya, 10 perkara, 9 daripadanya merapu saja. Betul kan? Betulkah? Andaian Walid, betul kah? Kita berpikir 10 perkara satu hari. Kita katakan 10 perkara, Jul. Kau setuju dengan canangan Andaian Walid ini? Katakan kita berpikir 10 perkara sekali, satu hari. Nah, 9 daripadanya penuh dengan lara, penuh dengan merapu. Betul kan? Nah, satu saja mungkin menghubungkan kita dengan Allah SWT. Di mana? Ini malam mau mengaji apa? Itu saja kan? Betul kan, Bizi? Nah, itu contoh saja. Nah, mengaji apa itu pun kita katakan satu, bah. Sebenarnya 0,01 saja. Nanti diselit, lepas mengaji ada makan. Nah, makan itu yang menjadi besar daripada mengaji. Betul kan? Nah, itu yang kita belajar dikeranakan dengan kerana yang berbagai-bagai sebelum menjadi kerana Allah Subhanahu wa taala. Betul? Nah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita, gitu kan? Pikiran kita penuh dengan kekotoran. Pikiran kita penuh dengan kacau. Pikiran kita penuh dengan cacat marba. Nah, dalam masa yang sama, bukan pikiran kita saja, rasa dan perasaan kita juga. Nah, mewakili hati kita, rasa dan perasaan kita pun penuh dengan cacat marba, penuh dengan kacau bilau, kan? Mau itu, mau ini, itu tidak selesai, marah orang itu, tidak puas hati orang ini, mengamuk begitu, tidak macam-macam, kan? Nah, Allah, Masya Allah. Jadi katanya, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan membersihkan ilmunya ai akal dan hatinya, sehingga seolah-olah beliau tidak tahu bohong. Nah, sampai-sampai dia tidak tahu lagi mau bohong. Dia tidak tahu lagi mau cakap bohong, mau mewujudkan kebohongan itu. Dia tidak tahu lagi sudah. Kenapa? Karena bersih sudah akalnya, bersih sudah hatinya. Ini tahu saja dia mau bohong macam mana, mau pusing macam mana, mau drama macam mana supaya Walid tidak menanggap, kan? Padahal Walid menanggap lebih awal daripada dia. Jadi aku tahu saja. Okey. Sehingga seolah-olah beliau tidak tahu bohong, dan apabila didengarnya orang lain berbohong, dan apabila didengarnya orang lain berbohong, maka ia berasa benci dan malu dalam hatinya. Sehingga dia sendiri akan diberikan oleh Allah SWT rasa tidak suka kepada bohong itu dan rasa malu, ya, rasa malu dengan berbohong itu. Sebagian ulama mengatakan rasa tidak bermaruah dengan berbohong. Nah, sebagian ulama menafsirkan begitu, ya. Nah, dia akan merasakan kalau berbohong ini seperti kita tidak mempunyai maruah dan harga diri. Jadi dia akan skip daripada berbohong. Dan pada hakikatnya betul, orang yang berbohong ini sebenarnya tidak mempunyai maruah dan harga diri. Betul kan? Sebab itu orang putih, kalau kita perhatikan orang putih yang ada etika, yang berpegang dengan etika, yang berpegang dengan syakhsiyah, berpegang dengan kepribadian dan etika yang benar, nah mereka sangat anti pembohongan, sekalipun agamanya Kristian dan sebagainya. Ya kan? Ini tabi'i manusia. Kan? Agama sebagai guide saja. Ini tabi'i manusia, tahu tak? Jadi tidak ada manusia yang suka dengan pembohongan, sekalipun dia suka berbohong. Nah, kau suka berbohong, Mizi. Kau tidak suka orang bohong kau, gitu kan?
Nah, jadi itu merujuk kepada tabi'i. Jelas. Jika ia berdoa, katanya. Jika ia berdoa kepada Allah untuk membuang kelakuan berbohong itu, maka Allah akan memperkenankannya. Ya Allah, jika ada lagi di dalam akalku, di dalam hatiku, di dalam tingkah lakuku sifat bohong, maka cabutlah daripada diriku. Allah akan memperkenankannya. Nah, maksud mudahnya adalah orang yang menjaga dirinya daripada sifat bohong. Nah, doanya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Nah, itu maksudnya. Kemudian kata musannif, nanti kita sambung sifat yang ketiga. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi kitabihi fid darain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ba'du qala. Wa ba'du qala, pandangannya. Yang ketiga ya. Yang ketiga, pandangannya. Ia tidak memandang makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya yang diharamkan. Nah, kita bercakap tentang apa? Kita bercakap tentang perkataan Al-Faqih Abu Laits. Al-Faqih Abu Laits seorang ulama. Ya, di mana Al-Faqih Abu Laits mengatakan tanda orang yang ada sifat khauf pada dirinya. Ya, tanda orang yang ada sifat khauf pada dirinya, ya, dilihat pada 7 perkara. Ya, dilihat pada 7 perkara, ai 7 tempat. Nah, kita mau sebut perkara kah, mau sebut tempat kah, mau sebut hal kah, tidak menjadi masalah. Nah, kita sedang berkata, kita sedang bercakap nombor 3 daripada 7 perkara tersebut. Sedangkan 7 perkara itu menurut pandangan Al-Faqih. Al-Faqih artinya fuqaha, orang yang alim fiqah. Ya, namanya Abu Laits. Ada yang mengatakan Abu Laits di situ adalah Abu Laits As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala. Ya, di mana kita mengenalinya sebagai perawi hadis. Bahkan banyak orang menyebutnya sebagai perawi hadis. Abu Laits As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi kita jumpa sudah daripada 7 perkara yang boleh dilihat untuk menunjukkan ada khauf atau tidak khauf, tidak ada kepada Allah SWT. Yang pertama, lidah. Nah, kita bercakap sudah tentang lidah. Jadi kita sudah boleh membezakan lidah yang ada khauf dengan Allah, lidah yang tidak ada khauf dengan Allah SWT. Yang kedua, kalbunya. Kalbu, ai rasa dan perasaannya. Jadi kita bercakap sudah tentang rasa dan perasaan. Berarti kita boleh membezakan rasa dan perasaan yang ada khauf, yang ada takut kepada Allah, dan rasa dan perasaan yang tidak ada khauf atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Nah, sekarang kita lihat pandangan. Pandangan di sini berarti penglihatannya. Pandangan di sini berarti penglihatan. Bukan pandangan yang kita sebutkan sebagai musyahadah dan mukasyafah. Nah, itu sisi lainnya. Pandangan di sini ai penglihatan. Kata musannif, ia tidak memandang makanan, minuman, pakaian dan sebagainya yang diharamkan. Nah, jadi dia tidak memandang ai melihat kepada makanan. Jadi kalau makanan itu haram, dia tidak mau. Kan? Begitu juga minuman, begitu juga pakaian dan sebagainya yang diharamkan. Nah, berarti dia tidak akan melihat itu semua. Kalau dia mau melihat, dia melihat yang halal saja. Kalau makanan, makanan yang halal. Kalau minuman, minuman yang halal. Kalau pakaian, pakaian yang halal dan sebagainya. Berarti macam-macam hal lagi, ya, yang haram. Nah, tidak dipandangnya. Begitu juga perempuan. Nah, kalau perempuan itu haram baginya, dia tidak pandang. Nah, kalau dia mau pandang juga, aku mau menikah dengan kau, kau maukah? Dia bilang, perempuan itu mau, ya aku mau menikah denganmu. Berapa maharmu? Nah, 500. Nah, terus selesaikan pernikahan, bayar mahar 500 menikah. Nah, baru dia pandang-pandang. Itu jam dia mau pandang, buang baju pun tidak apa, betul kan? Nah,
Kan? Faham ke? Nah begitu. Ini jangan pandang yang haram. Tentang makanan. Dalam Malaysia kita, dalam negara kita tidak kurang juga apa? Orang yang tidak peduli kepada makanan haram atau halal. Ya. Kalau kedai itu yang buat kedai itu, kedai makan di restoran itu bukan Islam. Dia cuma ada logo halal saja. Bilangnya apa? Hailam. Hailam. Ya. No. Orang Islam semua masuk makan saja, termasuk labai-labai. Yang bertudung-tudung, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Tanpa melihat kepada siapa yang masak itu, bahan yang digunakan untuk masak itu. Dengar saja, hailam tidak makan babi misalnya. Nah, dia pun masuk makan. Nah, di Malaysia kita tidak kurang. Dan boleh rasakan di Sabah. Kalau di Sabah, kamu orang Sabah, Sabah Sarawak, hal sebegini masih lagi menjadi biasa. Ya. Masuk di dalam kedai orang bukan Islam, makan, minum. Jadi biasa saja. Allah, Masya Allah. Jadi, jadilah kita, kalau kita ada sifat taqwa di dalam diri, sifat khauf di dalam diri, bukan taqwa ya, taqwa itu menyeluruh. Khauf dalam diri, nah antara perkara yang pertama-tama kali kita pandang adalah makanan kita. Ya. Makanan itu mesti halal, cara mendapatkannya juga halal. Begitu. Minuman kita. Minuman itu mesti halal, cara mendapatkannya juga halal. Ya. Demikian juga pakaian kita. Pakaian itu adalah pakaian yang halal. Di sana ada fiqh tentang pakaiannya. Ada fiqh tentang fiqh pakaian. Orang lelaki pun ada pakaiannya, fiqhnya, orang perempuan pun ada pakaian. Ada fiqh pakaian yang perlu dipelajari. Ya. Faham tak? Faham tak, Fahad? Nanti anakmu sampai 20 orang. Kau perlu ajar dia fiqh pakaian, tahukah? Nah, nanti datang seorang belah dari kaki sampai punggung. Yang seorang belah sebelah paha, nampak pahanya. Kau mau ajar macam mana? Kau perlu faham fiqhnya, tahukah? Nah, kau jangan, oh kita mesti niqab begini-begini. Nah, niqab itu bukan kewajipan. Tahukah? Nah, ada fiqhnya. Nah, perlu ikut dasar fiqhnya itu dulu. Kemudian baru boleh dirikan yang lain. Faham tak? Nah, begitu. Jangan sampai kita tidak tahu. Kan? Selanjutnya, pandangannya pun tidak ditujukan kepada keduniaan dengan penuh kecintaan. Nah, orang yang ada di dalam rohaniahnya khauf, sifat khauf. Nah, dia tidak melihat kepada, katanya tidak ditujukan kepada keduniaan. Tidak ditujukan, dengan maksud mudahnya adalah tidak difokuskan kepada keduniaan. Keduniaan dengan makna sesuatu yang tidak membawanya untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi dalam arti kata mudah, dia tidak akan fokus kepada sesuatu yang tidak membawanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak membawa kepada berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Lara, maksiat dan sebagainya. Itu kan? Nah, dia tidak akan fokus. Tidak akan peduli. Begitu. Jadi katanya, pandangannya pun tidak ditujukan kepada keduniaan dengan penuh kecintaan. Nah, dia memandang kepada sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT, sesuatu yang tidak menghubungkan dirinya dengan Allah SWT, dengan pandangan tidak kecintaan. Bukan pandangan kecintaan. Nah, begitu maksudnya kan? Pandangan biasa-biasa saja. Kan? Faham tak? Nah, begitu. Ini kita pandang wai suku saja macam mau histeria sudah. Kan? Pandang telefon saja baru keluar saja macam mau histeria. Tiada telefon macam mau mati saja. Terpaksa berbohong-bohong begitu, berbohong-bohong begini. Berbulan-bulan, bertahun sudah berbohong saja. Kan? Tadi kita baca sudah tentang berbohong. Tidak boleh pakai orang yang ada sifat bohong, tidak boleh pakai. Kata Nabi SAW, jangan kau ambil amanah daripada orang yang mempunyai sifat bohong. Nah, dalam arti kata yang lain, orang yang berbohong tidak pernah ada amanah pada dirinya. Nah, jadi aku tahu saja di kalangan kamu orang yang berbohong itu siapa, dan aku tidak pernah mengambil amanah daripadanya. Kan? Tidak pernah meletakkan amanah padanya. Karena tahu sudah, dia berbohong.
Kalau dengan Allah dia berbohong, dengan agama dia berbohong, apalagi dengan kita. Ya kan? Ayo balik kepada hal kita ini. Sebaliknya, ia mengarahkan pandangannya kepada sesuatu dengan mengambil pengajaran. Nah itu. Ya. Orang yang ada khauf di dalam dirinya, dalam sifat rohaniahnya, khauf, orang yang ada khauf dalam rohaniahnya. Nah, dia mengarahkan pandangannya kepada sesuatu dengan mengambil pengajaran. Berarti apapun yang dia pandang akan menjadi pengajaran dan menghubungkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu, Pak. Kan? Apapun. Tanpa memandang sesuatu yang tidak halal baginya, ya. Dan dia akan menegahkan dirinya daripada memandang sesuatu yang tidak halal baginya. Nah, yang tidak halal dia tidak pandang. Dan dia larikan matanya. Bukan dia pandang, tengok saja. Dengan besarkah, kecikkah, pakai seluarkah, tidak pakai seluarkah. Mana mungkin orang tidak pakai seluar, Pak? Nampak macam tidak pakai seluar Walid. Dia pakai t-shirt labu, amoy-amoy itu. Nah, kan? Nah, tanya Abang Daniel, bah, dia lagi tahu, bah, dia hantar makanan untuk bagi orang. Nah, jadi tidak perlu kau pandang-pandang, gitu. Mengenai hal itu, hal apa? Hal pandangannya, yakni mata kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memenuhi kedua matanya, dengan pandangan yang haram, nescaya pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memenuhi kedua matanya dengan api neraka. Allah. Barang siapa yang memenuhi kedua matanya dengan pandangan yang haram, ada fiqhnya ya tentang ini, fiqh pandangan yang haram. Kau mau menikahi seorang perempuan. Nah kan? Jadi pandanganmu tidak haram, melainkan melainkan akalmu yang nantinya menyebabkan pandanganmu haram. Nah, kau mau melihat dia karena kau mau menikahi dia, nah tidak haram. Dengan syarat-syarat tertentu. Jangan kau lihat dia di panggung wayang. Kau bawa dia masuk panggung wayang, nah kau pun pandang-pandang dalam gelap. Kau pandang apa dalam gelap ini? Ya kan? Nah, kalau kau mau pandang dia, datang rumahnya, ada walinya di situ, ya kan? Ada warisnya di situ. Nah, silakan. Kau melihat mukanya, silakan. Boleh kan? Nah, jangan kau lihat auratnya saja. Ya kan? Silakan. Nah, kau boleh bertanya, kau ada cacat kah? Boleh tanya. Cacat kau di mana? Di punggung, di kaki. Nah, dia bilang cacat kau di punggung. Nah, kau boleh berhak untuk melihat cacat kau di punggung. Boleh? Kata fuqaha boleh. Dengan syarat ada walinya. Tahu tak? Beranikah kau melihat cacat di punggung? Nah, dari kena terajang dengan walinya. Tahu kan? Jadi sebab itu aku bilang perempuan-perempuan ini jangan sampai kamu orang ada cacat. Nanti susah. Nah, datang si Bashir Ahmad tu, aku mau lihat cacat kau di mana? Cacatku di mana? Di mana? Nah, dia mau tengok lah, susah kan? Karena fiqh membenarkan apabila dia berhasrat memperistrikanmu. Faham tak? Nah, kecuali dia tidak berhasrat memperistrikanmu, ketika itu haram baginya mengetahui kecacatanmu. Betul kan? Faham tak? Nah, sama saja, perempuan pun berhak mengetahui kecacatan kita. Nah, kau cacat apa? Bebetku, bah. Nah, kalau dia bilang, aku mau lihat bebetmu. Nah, boleh. Dibenarkan, bah, dalam fiqh. Tahu tak? Jangan main-main. Nah, cumanya perkara itu aib. Tidak diamalkan, bah. Betul kan? Faham, Jul? Maka sebab itu jangan ditunjukkan bebet sebelum menikah. Faham kah? Nah, perempuan pun serupa, bah. Jangan ditunjukkan butterfly sebelum menikah. Faham tak? Beringat itu, bah, sampai bila-bila. Sekarang macam-macam jadi sudah. Ada yang kena pukau lah. Ya. Ada yang kena sihir lah. Nah, serah segala-galanya. Habis semua. Yang perempuan-perempuan. Ya kan?
Tak ada lagi, bukan perempuan, lelaki pun kena pukau juga, kau tahu tak? Ada sudah kes sudah. Dia report polis, dia dipukau, dia tidak bersedar berada di dalam kondo itu ada 5 orang perempuan. Nah, 5 orang itu rogol dia apa? Tahu tak? Kan? Apa bukti 5 orang terogol dia? Kerana ada rakaman. Dia orang rakam. Aksi-aksi itu dia orang rakam. Tahu tak? Nah, jangan main-main mizi. Perempuan sekarang. Okey. Nah, balik kita kepada hadis baginda Nabi SAW. Ya, barang siapa yang memenuhi kedua matanya dengan pandangan yang haram, nescaya pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memenuhi kedua matanya dengan api neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita. Nah, kita sudah dapat berapa? Tiga tempat atau 3 hal yang menurut Al-Faqih Abu Laith Samarqandi rahimahullah taala untuk mengukur adakah dalam diri kita sifat khauf, adakah dalam rohaniah kita sifat khauf, ya. Dan kita sambung nanti perut kita pula. Kemudian kata musannif wallahu a'lam. Ada soalan kah? Ya. Tak ulang balik soalan dia tadi. Aha. Tahap tauhid irfan ni merujuk kepada tahap pegangan dalam kerohanian. Dia tadi kita sebut tauhid itu adalah ilmu. Jadi ilmu pada dasarnya adalah maklumat. Maklumat itulah kemudiannya nanti kita tukar menjadi pegangan. Ada kan? Jadi pegangan itu ada tahapnya. Ada pegangan tahap awal, tahap asas, kan? Ada pegangan tahap, itu sebutlah tu istilah tahap lah tu. Pegangan tu tahap amali, pegangan itu tahap irfani, dan pegangan itu tahap falsafi. Itu. Biasanya yang menggunakan istilah ini adalah para ulama yang cenderung kepada aliran tasawuf. Fiqh jangan guna istilah tu. Usuluddin pun jangan guna istilah itu. Usuluddin dia gunakan istilah yang khitab. Jadi tasawuf, ulama-ulama tasawuf lazim menggunakan istilah itu. Jadi katanya tauhid irfan. Tauhid tahap irfan berarti tauhid yang dibina dengan rasa dan perasaan. Bukan tauhid yang dibina secara amali saja. Macam tu. Jadi istilah kemudian mai disebut bijaksana. Bijaksana kerana kita mengukur, kita mengambil dengan rasa dan perasaan kita sendiri. Kan? Jadi kalau tauhid amali sama saja dalam konteks tasawuf amali kita sebutkan. Jadi tauhid amali kita mengamalkan apa yang kita tahu saja. Sedangkan tauhid irfan kita mengamalkan apa yang kita rasa. Di situlah dikaitkan dengan kebijaksanaan. Jadi bukan bermakna kata kita tahu saja, tapi kita rasa. Itu maksud dia. Boleh jelas tak kita sebut? Jadi itu memang dia kita tak boleh nak dedah betul-betul lagi lah. Kan? Sebab itu saya pun tak gunakan istilah-istilah tu. Saya gunakan istilah yang mendasar, yang sesuai dengan kita dulu. Sampai kepada satu tahap, nanti baru kita akan keluarkan istilah ni. Begitulah. InsyaAllah. Ya, apa kau bangkit? Kau ni, aku baru cakap saja tu, kau mau tahu saja tu. Apa?
Berarti gara-gara saya terlihat kecacatan yang tidak saya sukai, tiba-tiba tidak jadi kawin. Kau berdosa di situ. Jadi melihat kecacatan itu dengan tujuan mau menikah. Bukan melihat kecacatan itu dengan tujuan tidak mau menikah. Paham enggak? Nah, kalau kau tidak mau menikah, untuk apa kau melihat kecacatan? Kau mau mati enggak? Nah, begitu kan? Paham enggak? Nah, jadi ada bezanya itu. Kan? Ada satu peristiwa di zaman baginda Nabi SAW. Nah, dibilang oleh mertua, oleh keluarga si perempuan, bawa anakku cacat. Nah, bilang dia mau juga, walaupun anakku cacat, anaknya cacat, dia mau juga. Maka kata baginda Nabi, kata benda itu sampai kepada baginda Nabi secara ringkas. Nah, baginda Nabi bilang, kasih dia lihatlah. Rupanya kecacatan itu, anaknya itu adalah buta. Nah, apabila dia melihat anak itu buta, lantas dia tidak jadi mau menikah. Nah, hal ini sampai kepada baginda Nabi SAW. Nah, ada baginda Nabi SAW kata, kalau kau tidak mau menikah, sedangkan kau tahu dia cacat, kau lihat kecacatannya, kemudian kau tidak mau menikah, untuk apa kau melihat? Baginda Rasulullah SAW murka, marah. Nah, kemudian dia menyadari baginda Rasulullah SAW marah. Nah, dia kembali untuk meninggahi perempuan itu. Paham gak? Nah, jadi kalau kau tahu dia ada cacat dan kau tidak mau menikahnya, jangan. Kalau Walid sendiri pun, Walid ikat kau punya kaki, tarik dengan kereta batas jalan itu. Tahukah? Nah, kau mendatangkan aib saja. Gitu kan? Nah, begitu. Nah, tahu dia cacat, cuma aku mau mengetahui kecacatannya itu bagaimana. Nah, mungkin nanti aku perlu dukung dia. Atau aku perlu macam mana. Nah, itu. Paham gak? Bukan untuk mau menikah dengan tidak mau menikah. Paham gak? Nah, mau menikah, tidak mau menikah itu dari awal lagi kan? Nah, jelas. Nah, kau ni sibuk-sibuk mau tanya fik itu, bah. Okey, silakan. Itulah keadaan yang kita abang tadi itu. Kita banyak berbohong dengan Allah dalam keadaan kita tak sedar pun. Kan? Jadi kesedaran itu akan datang daripada mana? Kesedaran itu akan datang bila Allah Subhanahu Wa Taala buka hati kita. Kita dapat melihat yang, aku ni sebenarnya dah berbohong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa itu. Itu saja jalannya. Selain daripada jalan-jalan yang kita dah sebutlah sebelum kita sampai kepada syarah nasihat ni kan. Itu jalan rohani kita bersih dan sebagainya. Bentuknya macam tu kita sebutkan tadi. Allah akan menunjukkan kita betapa kita dah berbohong. Kan? Itu. Dan bentuk Allah tunjuk kepada kita dah bohong Allah SWT ni, bentuknya adalah sedar diri lah. Nah, dengan sedar diri itulah kita akan melihat, ya Allah, kita berbohong tentang ini. Kita berbohong tentang itu. Kita berbohong tentang ini. Kita berbohong tentang itu. Semua kita akan tengok sendiri lah. Kita akan nampak sendiri. Itu maksud dia. Masya Allah. Boleh nampak idea tu kan? Tidak, kita tak berasa kita canggih ya, betul ya. Allah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Warzuqna fahman nabiyyin. Waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma hdina as-siratikal mustaqim. صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم أقم الصلاة